Kelompok kami selanjutnya akan menjelaskan esensial dari sebuah perusahaan untuk menciptakan sebuah keberadaan mereka melalui e-commerce. Pada slide ini, kami akan menjelaskan hal-hal penting yang dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin membangun keberadaan mereka di internet melalui situs e-commerce. Pertama, dalam membangun e-commerce yang baik diperlukan pengetahuan mendalam dalam bidang-bidang ini. Bisnis dalam arti kebutuhan atau demand pasar. Teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sarana menjalankan e-commerce. Social issues dalam arti keadaan sosial yang sedang terjadi sekarang. Systematic approach untuk cara-cara pendekatan pelanggan agar mereka tertarik menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Selain 4 hal tersebut, Anda juga harus mengetahui bahwa terdapat 2 tantangan utama dalam menciptakan keberadaan e-commerce secara sukses. Yang pertama, Anda harus membangun pengertian jelas akan tujuan dari bisnis Anda. Salah satu contoh dari hal ini adalah variasi produk yang disediakan, target audiens atau pelanggan yang diincar, dan sebagainya. Kedua adalah Anda harus mengetahui kapan dan bagaimana cara memilih teknologi dan platform untuk meraih tujuan bisnis Anda. Contohnya adalah seperti menggunakan sosial media yang sedang populer untuk mengiklankan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Selanjutnya, kami akan memberikan langkah-langkah untuk menyiapkan website e-commerce untuk bisnis Anda. Langkah pertama adalah di daerah tertentu harus kita perhatikan agar dapat membuat keputusan yang tepat. Contohnya pada bagian iklan, di mana pada bagian tersebut perusahaan harus dapat melihat dengan baik produk mereka dan target audiens yang mereka ingin raih dengan iklan yang akan mereka tayangkan. Yang kedua, setiap pengembangan suatu area harus diperhatikan dengan teliti, agar pengembangan tersebut tidak terjadi kesalahan atau bencana dalam rencana pengembangan tersebut. Contoh dari salah satu kesalahan ini adalah jika saat mendesain website e-commerce, desain tema yang dibuat tidak sesuai dengan produk atau tema yang diinginkan, dan akhirnya tidak bisa dipakai dan harus mengeluarkan lebih banyak biaya lagi untuk melakukan desain ulang. Yang ketiga adalah saat mendesain website, desainlah agar pelanggan Anda dapat mengakses produk atau jasa yang Anda tawarkan dengan mudah melalui fitur quality of life, seperti keranjang untuk pembelian, produk dimasukkan dalam kategori-kategori spesifik untuk kemudahan browsing, lalu sistem searching untuk mencari produk spesifik, status produk yang ingin diakses seperti harga, stok, pilihan pengiriman, pembayaran, dan sebagainya. Yang terakhir adalah dengan mengidentifikasi keputusan penting dalam daerah yang perlu diubah, pikirkan kembali strategi yang Anda harus lakukan agar terjalankan rencana dalam proyek tersebut. Hubungan dari tujuan bisnis Anda dengan fungsi dari sistem situs e-commerce sangatlah penting. Jadi Anda harus mengetahui pada bagian mana tujuan bisnis yang berhubungan dengan bagian sistem situs Anda dan informasi yang diperlukan dalam proses sistem tersebut. Tabel ini menunjukkan beberapa hubungan seperti display goods yang berhubungan dengan digital katalog, yaitu katalog produk atau jasa yang dapat diakses oleh pelanggan melalui website perusahaan Anda. Digital katalog ini juga perlu memiliki teks dinamik dan katalog grafik. Yang dimaksud dengan teks dinamik ini adalah teks nama produk harus cukup mencolok untuk mendapat perhatian dari pelanggan yang mengakses katalog Anda. Dan katalog grafik adalah gambar dari produk tersebut yang dapat memikat dan membantu pelanggan dalam memilih produk Anda. Contoh hubungan lain dapat dilihat melalui Business Objective Accumulate Customer Information, di mana sistem customer database akan mengolah nama, alamat, nomor telepon, dan email pelanggan untuk digunakan saat lain waktu mereka ingin beli produk atau jasa perusahaan dari Anda lagi. Dalam hosting dan bangun server untuk website e-commerce perusahaan Anda, terdapat 2 pilihan, yaitu in-home dan outsource. In-home artinya perusahaan kita sendiri yang mengurus pembangunan dan hosting server websitenya. Sementara outsource berarti pembangunan dan hosting server tersebut diserahkan ke perusahaan lain. Kedua metode ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. In-house memiliki keuntungan yaitu memiliki kendali penuh atas server dan website perusahaan Anda. Lalu Anda dapat mengontrol operating system dan aplikasi yang berjalan di website Anda. Anda juga dapat mengatur penyimpanan data dan performa agar lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah Anda tidak terikat terhadap kontrak eksklusif terhadap penyedia jasa tertentu. In-house tapi juga memiliki kelemahan tertentu, seperti budget yang tinggi untuk membeli server, software yang diperlukan, dan koneksi internet cepat yang dedicated. Lalu habis itu
harus memiliki teknisi yang dapat melihara dan perbaiki server saat dibutuhkan. Outsource itu sementara memiliki keuntungan yaitu harga yang relatif lebih murah daripada in-house. Service yang hidup 7 hari 24 jam, maka selalu dapat diakses pelanggan. Lalu pemeliharaan server jatuh ke tangan perusahaan penyedia server. Outsourcing sendiri memiliki kelemahan besar yaitu perusahaan Anda tidak memiliki akses penuh terhadap server yang menghost website Anda. Pada zaman cloud computing ini, outsourcing itu lebih populer daripada in-house, dikarenakan harganya yang relatif murah daripada membeli dan hosting server untuk website sendiri dan aktifnya website e-commerce 24 jam terhadap pembeli. Di akhir hari, sebuah perusahaan pasti akan memilih pilihan yang paling efisien dan murah. Tetapi jika perusahaan Anda tetap ingin hosting server sendiri, maka akan ada beberapa biaya yang harus diperhatikan seperti hardware, market design, content development, software, hosting service, dan telecommunication. Sejak tahun 2000, budget pengoperasian website itu sendiri sudah jatuh drastis, sekitar kurang lebih 50%. Hal ini memungkinkan bisnis kecil untuk menciptakan website untuk bisnis mereka yang cukup sederhana. Website sederhana biasanya membutuhkan kurang lebih 5.000 US dollar atau kurang untuk diciptakan dan di-host pada tahun pertamanya. Sementara website yang dimiliki perusahaan besar yang memiliki fitur interaktif yang kompleks perlu jutaan dolar per tahun untuk biaya hostingnya. Pie chart yang Anda lihat ini menunjukkan persebaran budget yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan per tahun dalam memelihara website e-commerce mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menonton presentasi kami sampai akhir.